Selamat pagi jemaat Tuhan, kembali kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 ini. Marilah kita menyediakan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi Kamis ini diambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara jemaat Tuhan, Pengkhotbah mengajak pembacanya agar tidak melandaskan nilai-nilai kehidupan pada pencarian dan kenikmatan kekayaan di dunia, serta pemuasan ambisi secara pribadi semata. Kesejatian hidup tidak terletak pada semuanya itu, kata si pengkhotbah. Melalui deretan catatan fakta, kumpulan, nasihat, bahkan sindiran, dia meneguhkan pesannya bahwa kesejatian hidup terletak pada pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kamu katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebagaimana dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Tidak ada hal terbaik dalam hidup manusia yang menghadirkan sukacita, kegembiraan, dan kepuasan hidup selain dari pengenalan akan Allah. Saudara jemaat Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kukuasai. Demikian firman Tuhan, dan dapat kita baca dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 34. Seluruh kepenuhan hidup terletak pada relasi yang dibangun oleh seseorang dengan Allah, di mana hal itu akan mengantarkan kepada kesukaan akan perintah-perintahnya, bukan beban. Sebelum manusia yang hidup hanya untuk diri sendiri merasa kecewa karena kebahagiaannya palsu, maka pengkhotbah mengingatkan, berbaliklah kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Inilah yang patut diingat oleh manusia, juga oleh kita orang beriman di tengah hidup ini. Saudara jemaat Tuhan, mungkin kita sama dengan pemazmur dan pengkhotbah ini ketika melihat orang yang hidup untuk mencari kesenangan sendiri, mereka kelihatannya lebih bahagia dari orang yang bersandar kepada Tuhan. Namun dari kitab Pengkhotbah ini, dan mungkin juga kita temukan dalam kitab-kitab Mazmur, kita belajar bahwa kebahagiaan mereka itu palsu dan berakhir dengan kebinasaan. Adakah kita masih mau meninggalkan Tuhan dan melirik dan mengarahkan hidup kita kepada jalan yang menuju kebinasaan? Penulis kitab Lukas mengingatkan, jangan khawatir dengan kehidupanmu. Dalam Lukas 12 ayat 18 sampai 31 kita baca, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukannya semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kenapa kita perlu khawatir?
Karena Tuhan memberikan pemeliharaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya ketika ia bekerja, berusaha, melakukan apa yang benar dan hidup benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, yang mau memelihara hidup kami dan mencukupkan apa yang perlu. Jauhkanlah dari kami rasa khawatir, dan oleh karena kekhawatiran kami menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan biarlah kami terarah kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Horas.